Halo Sobat Edi Komputer, balik lagi dengan saya Edi Prasetyo di channel Edi Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar desain grafis dan pada tema yang akan saya bahas yaitu tentang cara membuat desain kalender meja 2021. Nah, pada episode video sebelumnya saya sudah membuat video tentang review file layout kalender ya. Nah, sekarang kita akan coba bikin desain kalender meja dengan menggunakan layout kalender yang kemarin sudah kita bahas. Tapi biar kalian nggak penasaran seperti apa hasil desain dari kalender meja ini, kalian bisa lihat ini dia. Oke, setelah kalian lihat, jika kalian tertarik dan ingin mengikuti tutorial ini, sebelum kalian menonton videonya, pastikan kalian sudah pencet tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar nanti bisa dapat notifikasi untuk tutorial-tutorial terbaru yang akan saya berikan di channel Edi Komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung aja ya. Di sini saya menggunakan aplikasi program desain yaitu CorelDRAW 2020. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan versi di bawah yang saya gunakan itu masih tetap bisa kalian pakai ya. Dan untuk caranya mungkin masih sama, cuman mungkin nanti beberapa menu atau beberapa tools itu tetap ada, cuman beda letaknya gitu ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat layout halamannya ya. Nah, untuk cara membuat halaman di CorelDRAW itu gampang. Kita tinggal menggunakan icon yang ada di sini untuk membuat dokumen baru, atau kalian bisa menggunakan shortcut keyboard. Kalau kalian belum paham tentang shortcut keyboard itu apa, kalian bisa cek di blog saya di edikomputer.com. Di situ saya sudah menjelaskan tentang keyboard shortcut ya. Nah, untuk keyboard shortcutnya sendiri itu adalah Ctrl+N, atau kalian juga bisa menggunakan menu file kemudian new, maka akan muncul kotak dialog create a new document. Kemudian untuk name-nya kita gunakan nama kalender 2021. Kemudian presetnya pakai CorelDRAW default. Lalu number of page-nya pakai 1 halaman aja, karena nanti untuk berikutnya kan tinggal copy paste aja ya. Kemudian untuk primary color mode-nya, karena nanti akan saya cetak ya, nanti desainnya kan mau dicetak, jadi saya gunakan CMYK. Kecuali kalau kalian hanya mau tampilin di platform digital atau di web, di Instagram atau sosial media, kalian bisa gunakan warna RGB ya, karena tidak untuk dicetak. Nah, kalau mau dicetak gunakan CMYK. Kemudian untuk dimensinya, untuk page size-nya, jadi ukurannya nanti saya akan gunakan A4 dibagi 2. Jadi A4 itu dilipat. Nah, itulah ukuran dari kalender mejanya. Nah, kalau A4 bagi 2 itu nama page size-nya adalah A5. Saya akan gunakan A5. Jadi A5 ini adalah A4 dibagi 2. Jadi kalau kita cek A4 itu kan ukurannya 2110 untuk panjangnya, kemudian tingginya kan 297 mm. Kalau kita bagi 2, kita buat A5, nah maka 148 kali 210 mm gitu ya. Oke, kemudian untuk orientasinya kita pakai yang landscape. Jadi nanti posisinya itu agak manjang gitu ya, jadi nggak berdiri. Untuk resolusi saya gunakan default 300 dpi. Oke, kalau sudah untuk color setting segala macam kita ini abaikan aja, kita langsung oke aja, maka akan terbentuk satu halaman dengan ukuran A5 atau 210 mm kali 148. Oke ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan karena layout kalendernya kemarin sudah ada,
sekarang kita akan membuat layout desainnya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan buat garis dulu di bagian pinggirnya. Caranya gampang. Kalian ke menu tool, lalu cari kotak namanya rectangle tool. Lalu kita double klik. Nah, maka akan terbentuk sebuah garis yang mengikuti halamannya. Jadi ukurannya sesuai dengan halamannya ya. 210 x 148 mm. Nah, kemudian berikutnya kita akan buat sebuah background. Saya akan buat sebuah kotak. Saya ambil rectangle lagi, cuman kliknya sekali aja ya, jangan 2 kali. Kemudian saya buat kotak seperti ini. Oke. Lalu dari kotak ini saya akan buat bagian pinggirnya itu menjadi rounded ya. Nah, caranya gimana? Kita gunakan shape tool, atau kalian bisa tekan tombol F10 di keyboard shortcut ya. Kita klik, kemudian kita bagian pinggir kita klik lagi, klik ditahan ya, klik tahan, kemudian tarik ke bawah, maka dia akan membentuk rounded kayak gini. Jadi sudutnya itu nggak lancip. Oke, kalau udah, sekarang kita akan buat dia agak serong ke atas gitu ya. Caranya gimana? Ini kita klik lagi sekali. Setelah terseleksi kita klik lagi. Nah, kalau sudah muncul kayak gini ya, tanda panahnya ini melengkung gitu ya. Nah, kalian letakkan kursornya di tengah ini, yang panah atas bawah ini. Klik tahan, lalu tarik geser aja ke atas. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kemudian kita akan putar objeknya ke kiri ya, ke sini. Caranya kita klik bagian ini yang melengkung ini, klik tahan, lalu kita geser sedikit kayak gini. Oke. Kemudian kita posisikan, kita letakkan posisinya di sini aja deh. Sini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini nanti kita akan gunakan untuk menaruh gambar ya, gambar dari desain yang akan kita buat. Nah, selanjutnya di bagian kiri juga kita akan buat satu lagi, cuman kita akan copy dari sini. Cara kopinya gampang, kalian seleksi lalu tekan tombol Ctrl+D, maka dia akan menduplikat objek yang tadi kita seleksi. Oke, ini kita geser ke kiri, kemudian kita klik lagi, kita akan miringkan ya ke atas, dan arahkan kursornya di sini, kemudian klik tahan, lalu tarik ke atas. Nah, ini kita geser, posisinya di sini aja deh ya. Kita geser lagi. Oke, segini kayaknya cukup ya. Oke, nah sekarang kita akan masukkan dua objek ini ke dalam kotak ini. Caranya gimana? Kita akan gunakan fasilitas power clip ya. Dimana untuk power clip di video sebelumnya juga sudah pernah saya share ya, tentang cara menggunakan power clip. Caranya gimana? Kita seleksi dua objeknya ya. Cara seleksi dua objek ini gini. Pertama kita klik, kemudian tekan tombol shift di keyboard, lalu kita klik lagi, maka keduanya akan terseleksi. Lalu sekarang kita pilih objek, kemudian cari menu power clip ini ya, lalu kita pilih place inside frame. Nah, kalau udah muncul tanda panah kayak gini, kita arahkan aja tanda panahnya ke dalam kotak yang akan kita taruh objeknya.
Ini kita klik aja, klik. Nah, maka objek tadi akan masuk ke dalam background yang tadi sudah kita buat gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan edit objek tadi. Kita akan masuk ke dalam frame-nya. Caranya gimana? Kita klik kanan objeknya, kemudian edit power clip. Nah, kita masuk ke dalam frame-nya ya. Kemudian kita akan kasih warna ini. Saya kasih warna merah misalnya. Kemudian bagian garisnya saya hilangkan. Caranya klik kanan pada color palette yang kosong ini ya, yang ada tanda garis merah, maka outline-nya akan hilang. Kemudian warnanya saya akan setting, nanti warnanya ngikutin logo sih ya. Jadi kita akan buka dulu project yang kemarin saya buat. Bentar ya, ini saya keluarin dulu. Caranya gimana? Klik kanan, finish editing power clip. Oke, saya akan buka file layout kalendernya kemarin kita buat di download ini ya. Saya buka. Terus kita ambil satu aja, yang ini Januari aja ya. Kemudian kita ikut sertakan logo dan beberapa sosial medianya. Lalu kita copy, caranya ke edit, copy, lalu kita pindah ke tab kalender 2021, terus kita edit, paste. Oke. Nah, sekarang kita akan cari background, cari gambar untuk kita taruh di bagian ini ya. Kita buka browser, kemudian kita cari di Pixabay. Kalau di Pixabay ini gambarnya free ya, jadi kita bebas menggunakan. Tapi kalau kalian adalah fotografer atau kalian sudah punya file foto-foto yang akan kalian buat kalendernya, tinggal kalian ambil aja gitu ya. Oke, kita akan ambil salah satu contoh yang bagus apa ya. Kita cari masjid aja kali ya. Oke, kita cari gambar masjid. Oke, kita ambil gambar yang ini aja nih. Oke, view image, ini saya download aja, save as, download web, bentuknya web ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nah ini dia ya, karena bentuknya web, saya coba masukin dulu ke CorelDRAW nya apakah ini bisa atau enggak. Nanti kalau nggak bisa kita akan edit di Photoshop. Untuk cara masukin ke dalam project file kita, caranya gampang, tinggal klik aja kemudian tarik atau drag ke aplikasi CorelDRAW nya, lalu lepaskan di sini. Oh, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus convert dulu. Caranya kita klik kanan, open with Photoshop. Kalau kalian nggak ada Photoshop, kalian harus cari gambar yang formatnya JPEG atau PNG ya. Oh, nggak bisa. Oke, berarti nggak usah pakai Photoshop, kita pakai Paint aja. Kalau di Paint semua pasti punya ya, Paint. Jadi kita nggak usah pakai Photoshop deh, nggak apa-apa. Kita save as filenya, nah pakai format JPEG. Oke, kita langsung save aja. Oke, kita kemana tadi nyimpannya? Kita ulangi lagi, tadi lupa nyimpannya kemana. Kalau nggak salah ke desktop deh. Kita cek di desktop. Oh iya, di desktop udah ya, jadi udah ya.
Jadi pakai Paint kalian bisa convert dari semua gambar ke format JPEG. Ini saya drag aja ke dalam aplikasi CorelDRAW nya. Oke, ini sudah masuk ya. Sekarang kita akan masukin gambar ini ke dalam frame ini ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita gunakan objek, kemudian power clip plus insert frame, masukin ke sini, kemudian kita masuk lagi ke dalam edit power clip, lalu kita masukin ke objek yang ini ya. Ini kita seleksi, kemudian objek power clip plus insert frame. Nah, untuk power clip ini untuk di versi kayaknya di X4 atau X5 gitu, dia posisinya ada di efek deh kayaknya, jadi bukan di objek, ini di efek power clip kalau nggak salah ya. Saya juga udah lupa, udah lama banget soalnya. Nah, setelah itu kita akan sesuaikan posisinya. Ini kita klik kanan, kemudian edit power clip lagi. Oke, kita posisinya kita sesuaikan sehingga biar lebih bagus. Ini garis batasnya kan segini ya, kita perkecil lagi deh. Oke, kalau udah klik kanan, finish editing power clip. Oh, jelek ya, jelek, dia ketutup sama objek yang ini. Atau kita balik aja kali ya, kita balik pakai ini. Oke, nah oke, coba kita finish editing. Oke, sip, udah ya, nggak apa-apa, kita balik aja. Kemudian garisnya kita hilangin, kita klik, kemudian klik kanan di palet yang kosong ya. Oke, sudah. Oke, kalau udah kita edit, finish editing power clip. Oke, kemudian warna merah ini kita pakai warna dari sini ya. Ini warnanya, caranya gimana? Kita buat kotak dulu, kemudian kita ambil color eyedropper, kemudian kita klik warnanya, kemudian kita drop di sini. Oke, maka dia akan terbentuk di palet ini ya. Nah, kita tinggal masuk aja ke sini, edit power clip, kemudian kita masukin warnanya, klik ya. Nah, untuk mempercantik warnanya lagi, kita buat ini, kita duplikat, Ctrl D, kemudian kita ekstrak kontennya, kemudian kita hapus. Nah, lalu ini kita kasih warna ini, lalu framenya kita kosongkan. Dia ada di mana ya? Oh, ini frame type ya, frame type kita remove. Ini untuk menghilangkan garis hilang ini loh ya, frame type remove frame. Oke, kemudian ini kita taruh di bagian belakang. Caranya gimana? Kita ke order, kemudian back of layer. Nah, kita taruh sini, kemudian ini juga kita duplikat ya. Lalu kita taruh belakang juga. Mana tadi order back of layer, kemudian kebalik, ini aja kita taruh depan, order front of layer, kemudian warnanya kita buat dia lebih tua. Kita double klik, kemudian pilih color viewer, lalu pilih ke warna yang agak sedikit tua. Oke, nah kita geser ke sini, atau kita miringin ya.
kita klik lagi, kemudian kita tarik ke atas kayak gini. Oke, kalau udah finish editing for clip ya, lebih kayak gini. Oke, sekarang untuk background udah selesai. Sekarang kita akan masukin logo. Bukan logo, kita masukin kalendernya dulu ya. Kita taruh di sini. Oke. Nah, kita maunya ini kita hilangin dulu deh. Ya. Ini kita hilangin. Kemudian untuk Januari juga kita hilangin. Jadi kita mau pakai yang ini aja, bahasa Indonesia aja. Karena kebanyakan untuk kalender meja itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau pakai bahasa Arabnya atau bahasa Jawanya itu boleh, silahkan aja. Jadi kalau ini saya hapus dulu. Untuk ini juga saya hapus. Kalau ada yang bingung nanya, ini kalendernya dari mana bang? Kalian cek aja di video sebelumnya, itu saya udah bahas tentang layout kalender ini ya. Oke, kemudian ini saya ubah jadi warna hitam. Oke, sudah. Ini saya grup. Ini kan masih ungroup ya. Kita seleksi semuanya. Caranya gampang, kalau mau seleksi semua, kita klik, kemudian tarik aja, tahan ya. Kita klik, tahan, jangan dilepas, tarik ke sini. Maka semuanya akan terseleksi. Kemudian kita grup. Caranya gimana? Kalian pencet keyboard shortcut dengan menekan tombol Ctrl+G ya. Atau bisa juga menggunakan menu objek lalu grup. Nih ya, grup. Oke. Udah, kalau udah kita posisinya saya taruh di sini. Oke. Lalu kita ambil logo. Logo saya taruh di sini. Untuk logo sesuai dengan logo yang teman-teman punya ya. Kemudian ada sosial media. Kalau sosial media teman-teman tinggal ganti aja nih, karena teksnya ini masih belum di convert, jadi masih bisa diganti. Sorry. Oh, ternyata ini udah di convert. Kalian bisa hapus saja, kemudian diganti dengan teks biasa gitu ya. Oke. Oke, ini saya kecilin lagi ya. Saya taruh agak ke atas ini. Kemudian ini saya ke atasin. Oke, selanjutnya ini kita hapus dulu. Kita buat di sini. Ini kita kasih teks. Ini kan Januari tadi ya, kita kasih teks Januari. Tapi kita kasih dulu 01. 01 itu berarti kan bulan 1 ya. Untuk font saya menggunakan font Monstrat. Ini. Kemudian size-nya saya pakai berapa ya? 72. Atau kalau mau custom kalian tinggal drag aja ini nih. Drag gini ya. Nah, gitu. Warna saya kasih warna putih. Kemudian saya buat teks lagi di sini Januari. Oke. Untuk jenis font sama pakai Monstrat atau Calibri aja deh. Saya pakai Calibri yang bold italic. Untuk size-nya juga saya buat custom warna putih. Oke.
Oke. Kemudian di bagian bawah sini saya buat 2020. Untuk fontnya saya gunakan Moza. Size-nya custom. Warnanya hitam. Oke ya. Nah, terakhir kita akan buat sebuah ornamen aja di sini untuk mengisi tempat yang kosong. Kalian buat kotak gini aja nih. Kotak terus kasih warnanya merah. Warnanya ini ya. Kemudian kita kosongkan outline-nya. Lalu kita buat efek power clip. Power clip bukan di efek, sorry, di objek power clip. Lupa jadinya kan. Oke. Nah, kurang lebih inilah desain yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya kalian tinggal copy aja ya. Jadi kalian untuk Januari, Februari kalian tinggal copy layoutnya, kemudian tinggal diganti ininya aja nih, sama diganti ini bagian ini. Gampang kan? Nah, biar lebih gampang kalian untuk menduplikatnya kalian pakai ini aja nih, kita pakai fitur page-nya. Jadi kalian nggak perlu mengcopy di sini gitu ya. Jadi kita pakai page aja. Caranya gimana? Kita klik kanan di sini di bagian page, lalu duplikat page, kemudian mau di before atau di after. Kalau di before itu berarti di depan dari halaman satu ini. Kalau di after berarti setelah halaman ini. Berarti kita pakai after. Kemudian kita copy layers. Jadi kita copy semua layer atau konten yang ada di sini. Oke, kita coba ya. Oke. Maka dia akan terbentuk page 2 yang mana isinya sama. Ya, isinya sama. Kemudian ini kita bisa ganti jadi 02 misalnya. Berarti kan di sini ini kan Februari ya. Februari. Nah, tinggal kalian ganti gambar ininya sama tanggalnya. Oke. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk membuat layoutnya. Jadi yang pertama adalah Januari, kemudian yang kedua adalah Februari. Oke, sampai di sini tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau kalian masih ada beberapa hal yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian tuliskan di kotak komentar. Jangan lupa klik like dan bagikan ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng-bareng tentang desain grafis. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tutorial-tutorial yang menarik yang akan disajikan di channel Edi Komputer. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.